Sismi sedang kehausan. Dia ingin meminum segelas air. Wah, beruntung. Di meja ada segelas susu coklat. Awas Sismi, itu susu coklatnya masih panas banget. Iya, gak apa-apa. Belum aku minum kok. Ini mau aku bawa dulu ke mejaku. Au, kok panas sih? Padahal aku kan gak pegang susunya, cuman pegang gelasnya. Sismi sedang kehausan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda para juara kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang perpindahan panas, masih di tema 6, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA. Nah, sebelumnya di video tadi, sebelum Ustazah buka tadi itu, antum sudah melihat video yang menunjukkan Sismi itu ketika memegang gelas yang berisi susu coklat panas, gelasnya juga panas. Nah, atau tangannya kena panasnya gelas itu ya. Nah, kira-kira itu termasuk peristiwa apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perpindahan kalor atau panas. Di sebelumnya, antum semua sudah belajar tentang apa itu kalor, kemudian bagaimana mengukur panas dengan menggunakan alat termometer gitu ya, mengukur suhu. Kemudian antum juga belajar tentang apa lagi? Pemuaian dan penyusutan ya, sebagai hasil ketika benda itu terkena panas. Nah, selanjutnya panas itu ada macam-macam perpindahan panas atau kalor. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat itu tidak disertai dengan perpindahan partikel panasnya. Misalkan seperti contohnya ya, antum ketika mengaduk teh yang panas. Nah, jika antum menggunakan sendok yang berbahan logam, maka sendoknya juga ikut hangat ya. Nah, itu contoh dari peristiwa konduksi. Nah, contoh yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ya, pasti pernah ya. Mungkin berada di sekitarnya ikut panas juga gitu. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan yang keempat tadi sendok besi. Nah, sehingga yang perlu dipahami dari konduksi ini, partikel panasnya tidak ikut berpindah. Jadi ada bahan-bahan yang bisa menghantarkan panas jika dikenai benda yang panas tadi itu. Gitu. Nah, ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah konveksi atau aliran, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, zat perantaranya ikut berpindah seperti apa itu contohnya? Agar lebih jelas kita simak video berikut ini ya. Nah, ini sudah ada sebuah video ini. Ini kita simak dulu sebuah percobaan perpindahan panas secara konveksi. Jadi sebuah percobaan di mana ada es batu ditambahkan di
gelas yang Celupkan saja, kemudian Nah, angkat. ini ya pertama ya. Pewarna ditambahkan ke dalam segelas Oke. air. Kita coba celupkan, angkat. Nah, itu ditambahkan pewarna ke dalam gelasnya. Nah, Ke dalam air sudah menetes. Baik. gelas. Nah, Nah, kita sudah dapatkan sudah. satu tetes air Pewarnanya ada di menetes ke bawah. dalam gelas. Ya. Kita lihat bahwa pewarna makanan akan berkumpul di dasar gelas. Mm-mm. Langkah berikutnya adalah kita ambil potongan es batu. Nah, ya, kemudian potongan kecil es saja. batu dimasukkan ke Kemudian dalam masukkan gelasnya. ke dalam gelas. Nah, Kita akan lihat gimana ya kita lihat. hasilnya. Ini es batunya kita ambil. Oke, yang potongan agak besar ya. Oke. Nah, kita masukkan ke Set, sini. ditambahkan. Kemudian Nah, lihat kita apa akan yang terjadi melihat. setelah kita masukkan. Nah, kita amati apa yang terjadi di gelas. Nah, apa yang terjadi? Nah, lihat. Ada aliran. Ya. Kita lihat. Nah, air yang Ya. berada di dasar gelas yang ada pewarnanya bergerak naik. Lihat ini ada pewarna bergerak naik, ya, bergerak naik. Nah, pelan-pelan. Oke, lihat. Nah, yang lebih jelas ya. Oke, pewarnanya bergerak ke atas. Nah, bahkan kalau kita lihat di dasar gelas, pewarna yang berada di sisi sini akan bergerak ke arah yang tidak terdapat es batu. Kita lihat es batunya ada di sini, tapi nah, pewarnanya akan bergerak ke sisi yang tidak terdapat es batu. Nah, kemudian ini lihat, ini alirannya ke atas, kemudian ke sini, berputar turun lagi, kemudian ke atas lagi, lihat. Nah, itulah yang dinamakan dengan aliran panas secara konveksi, yaitu karena terjadi perbedaan suhu. Di sini suhunya dingin, ya, air yang di sini dingin, kemudian air yang dingin masanya lebih berat daripada air yang hangat, yang suhunya lebih tinggi. Nah, air yang dingin lebih berat turun ke bawah. Nah, yang lebih tinggi suhunya akan bergerak ke atas tadi membawa pewarna makanan. Oke. Nah, itu ya yang dimaksud dengan konveksi, perpindahan kalor secara konveksi. Jadi, perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya yang ikut berpindah. Seperti tadi yang dicontohkan, dipraktekkan di percobaan tadi. Di mana saat dimasukkan es batu, suhunya kan berbeda. Suhu es batu sama suhu air yang ada di dalam gelas. Nah, sehingga bisa suhunya itu bisa menyebar karena ada perpindahan kalor melalui konveksi ya, atau secara konveksi aliran gitu. Contoh lagi seperti misalkan kita mendidihkan air. Nah, ini secara mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung ya, tapi terjadi aliran di sini. Perpindahan panas secara konveksi di dalam air yang kita didihkan tersebut. Nah, apalagi contohnya? Contohnya gerak naik dan turun kacang hijau kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Misalkan kita memanaskan sesuatu, pasti kan akan naik turun gitu ketika dipanaskan ya, ketika mendidih itu. Kemudian juga terjadinya angin darat dan angin laut. Terus gerakan balon udara saat digunakan balon udara itu kan ada panasnya untuk bisa mengembungkan balonnya. Nah, itu juga ada aliran perpindahan panas secara konveksi. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, kemudian ini sudah. Nah, dan yang terakhir adalah perpindahan kalor atau panas secara radiasi atau pancaran. Perpindahan panas tanpa zat perantara. Ya, kalau konduksi tadi ada zat perantara tapi tidak ikut berpindah ya. Kemudian kalau konveksi ada aliran
zat partikelnya ikut berpindah. Kemudian yang kedua adalah radiasi, perpindahan panas tanpa zat perantara. Biasanya disertai cahaya. Contohnya apa? Banyak sekali dalam kehidupan kita, misalkan matahari. Nah, panasnya matahari itu, padahal jarak matahari dengan bumi itu sangat jauh. Tapi kita bisa merasakan panasnya. Kenapa? Karena ada perpindahan kalor secara radiasi oleh sumber panasnya siapa? Matahari. Kemudian tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun, di dekat api unggun. Nah, jadi apinya walaupun nggak kena ke kita, tapi kita merasakan hangatnya. Itu yang disebut radiasi. Menetaskan telur unggas dengan lampu. Kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari karena ada perpindahan panas secara radiasi. Nah, itu tadi penjelasan materi kita hari ini tentang perpindahan panas. Jadi ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, itu saja penjelasan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.